lanjut dengan pembacaan Asmaul Husna. Silakan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattar, ya Alim, ya Qadir, ya Basir, ya Mughith, ya Rafiq, ya Mu'in, ya Mudir, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya Adul, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Adil, ya Ghafur, ya Sakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafid, ya Mungkin. Dah, cukup aja ya sampai di situ. Nanti kalian pelajari lagi supaya semakin lancar. Dilanjut dengan pembacaan Al-Quran 2 ayat. Seperti biasa kan kita selalu membaca Al-Quran atau tadarus sebanyak 2 ayat setiap hari. Silakan dikeluarkan Al-Qurannya. Sudah? Oke, untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Kenapa Siti Aisyah? Izin. Kemudian siapa lagi? Rata kenapa? Sakit. Siapa lagi? Jahra kenapa Jahra? Ada lagi? Jadi kenapa ya nih? Kita doakan semoga yang sakit sehat ya. Dan yang alfa mudah-mudahan terbentuk hatinya untuk mengikuti pembelajaran matematik. Untuk sekarang sebelum dimulai pelajaran, Ibu ingin menanyakan dulu nih perasaan kalian saat ini. Bagaimana perasaannya? Bisa diacungkan stikernya? Oke. Ada yang ngantuk ya kelihatannya? Iya. Kamu kenapa begitu stikernya? Pusing, pagi-pagi sudah pusing. Oke, juga sama ngantuk. Kepada ngantuk, sepertinya ikat puasa ya ngantuk. Itu juga ada yang pusing, mungkin kurang tidur ya karena pusing. Ada juga yang bersedih, kenapa bersedih? Patah hati. Oke, terima kasih. Sekarang disimpan kembali. Mudah-mudahan setelah pembelajaran mood kalian jadi berubah ya menjadi gembira. Sebelum dimulai pembelajaran juga, Ibu ingin memusatkan perhatian kalian atau mengembalikan kesadaran kalian secara penuh dengan melakukan teknik stop. Bagaimana itu teknik stop? Dengan cara nanti ditutup matanya, kemudian tangannya nanti diangkat dengan menarik nafas dan hidung keluarkan dari mulut.
Silakan dimulai. Matanya. Lakukan lagi. Sekali lagi. Pusatkan pikiran kalian untuk pembelajaran hari ini supaya kalian dapat belajar dengan berhasil. Sudah cukup. Silakan buka kembali matanya. Gimana sekarang perasaannya, lebih tenang? Tenang. Nah, yang ngantuk masih ngantuk? Masih ngantuk? Yang pusing masih? Yang bersedih masih bersedih? Kurang ya. Nah sekarang supaya ngantuk jadi ceria, yang pusing juga jadi hilang pusingnya, kita melakukan ice breaking dengan berjoget-joget ya. Nah sekarang silakan kalian berdiri, lakukan gerakan bebas sesuai dengan hati kalian dan kalian merasa fresh dan bersemangat jika menerima pembelajaran. Ingat belajar ya. Siap? Apa tujuannya bisa? Baik, kali ini kita akan belajar bab 8 ya. Sudah dibuka bukunya? Bab 8 sudah kita apa? Apa? Bangun ruang sisi datar. Ada kata sisi datar atau bangun datar. Ibu akan membuat kuis nih sedikit, nih mengenai bangun datar. Nanti yang bisa acungkan tangan ya. Coba sebutkan jenis-jenis bangun datar ada apa aja. Iya. Siapa namanya? Salsa. Nanti bangun datar itu.
Persegi panjang. Ya. Persegi kali persegi. Segitiga. Kemudian ada ya. Yang lainnya? Gak apa ya. Yang menjawab akan Ibu kasih nilai. Jadi baru bangun datar ya. Belum ruang-ruang. Tadi kata salsa ada persegi, ada persegi panjang, kemudian ada persegi, ya. Yang mati salsa, Ibu kasih nilai ya. Kemudian selain itu ada lagi yang termasuk bangun datar. Tahu layang-layang? Tahu. Ya, layang-layang. Apa lagi? Ketupat. Tadi ada yang menyebutkan kubus. Oke, yang simpan kubus ya. Itu maksudnya kemana? Ada layang-layang, ada ketupat, ada jajar, genjang, dan juga trapesium. Betul. Ya, itu adalah jenis-jenis dari bangun datar. Sekarang kita akan belajar mengenai materi yang ada keterkaitannya dengan itu, yaitu bangun ruang sisi datar. Bab 8 yaitu mengenai bangun ruang sisi datar. Nah, pada sub materi menentukan luas permukaan kubus. Untuk kompetensi dasarnya bisa kalian baca ya. Kemudian tujuan dari mempelajari materi ini adalah murid dapat menentukan luas permukaan kubus dan juga murid dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan kubus. Oke, ini tujuan dari pembelajaran kita kali ini, dan ini adalah sub materinya. Manfaat mempelajari materi ini. Manfaatnya kan kita tuh akan belajar mengenai kubus ya, mengenai kubus, sub materi kubus. Kira-kira manfaatnya apa ya? Kira apa ya? Ada manfaatnya nggak? Kalian akan dapat ini ya, mengetahui rumus luas permukaan kubus. Kemudian dapat menghitung luas permukaan kubus. Dapat mengetahui benda nyata dalam kehidupan sehari-hari yang membentuk bangun kubus. Ini manfaatnya. Kemudian sebelum kita gali lebih dalam tentang kubus, kita flashback dulu ke belakang karena pasti di SD kalian pernah yang mempelajari materi ini. Bukan baca-baca, di SD sudah kalian itu mempelajari mengenai bangun ruang. Mengetahui mengenai bangun ruang? Ya, bangun yang memiliki ruang. Kemudian ada lagi, dapat sebelah sini. Bangun yang memiliki isi atau yang dapat kita isi. Oke, coba kita lihat ya. Nah, ini dia. Bangun ruang adalah bangun 3 dimensi yang mempunyai ruangan dan dibatasi oleh sisi. Bangun ruang memiliki kriteria sebagai berikut. Sisi merupakan bidang yang membatasi antara bangun ruang dengan ruangan sekitarnya. Tusuk merupakan pertemuan antara dua sisi luas garis pada bangun ruang. Jadi betul ya, bangun ruang itu adalah bangun yang memiliki isi atau ruang yang dapat kita isi. Kira-kira contoh dalam kehidupan sehari-hari apa aja ya? Lumayan, ini yang kita tempati ini kan kelas ini merupakan salah satu benda nyata dari bangun ruang. Oke. Nah, sekarang macam-macam bangun ruang sisi datar yang pernah kalian pelajari di SD ada apa aja ya? Wah, ada apa aja? Macam-macam
bangun ruang apa ya? Balok. Balok. Ini dan ini dan ini dan ini sama tidak? Ini dan ini sama tidak? Beda, ya. Berarti ini mah bukan kubus. Simpan dulu. Mungkin yang kalian maksud adalah ini. Ini bukan apa nih? Kubus. Ini kubus ya. Kemudian kalau ini balok. Kemudian kalau ini Risma. Kan alas dan atap itu sama ya. Ini Risma, kalau ini baru sebenarnya banyak dalam kehidupan sehari-hari yang menyerupai bangun, buang, bisa kalian amati saja. Misalkan dus makanan, dus mie instan kan, dus coklat, termasuk banyak yang lainnya, itu merupakan salah satu contoh dari bangun, buang, sisik. Oke, kita lanjutkan. Yang akan kita pelajari kali ini adalah mengenai kubus. Lebih tepatnya adalah luas permukaan kubus. Tapi sebelum luas permukaan kubus, nah ini untuk gambar kubusnya. Mungkin ada yang tahu pengertian dari kubus? Matiin kubus ya. Ini kan sisi-sisinya ya. Ada berapa ini sisinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kubus itu memiliki 6 sisi yang berbentuk apa bentuknya ini? Persegi. Oke, lihat pengertiannya. Nah, bangun ruang tersebut merupakan bangun ruang kubus. Kubus adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 sisi yang berbentuk persegi. Oke. Kemudian ini untuk unsur-unsurnya. Pintas aja ya. Ada yang disebut dengan titik sudut, ada yang disebut dengan tusuk, ada yang disebut dengan diagonal sisi atau bidang, ada yang disebut dengan diagonal ruang, ada yang disebut dengan bidang diagonal, ada yang disebut dengan sisi. Itu unsur-unsur kubus. Kemudian untuk luas permukaan kubus, sebelum kalian menentukan luas permukaan kubus, mari kita sama-sama dulu simak ya video berikut ini.
Dari video tersebut apa yang dapat kalian lihat nih? Ya, untuk dapat membungkus kado. Betul ya, untuk dapat membungkus kado supaya kado tersebut dapat terbungkus semuanya, nanti kita harus menyediakan kertas yang banyak ya untuk membungkusnya. Nah, kemudian bagaimana supaya kita dapat pas membungkus kado tersebut? Misalkan kita ingin membungkus ini gambar bungkus ya, supaya kita ingin dapat dengan tepat membungkus ini, berarti kan kita itu harus mengetahui luas dari masing-masing bentuknya, betul tidak? Betul ya. Kita harus mengetahui luas dari bagian-bagian ini. Luas dari persegi-persegi ini sebanyak 6, atau yang bisa kita sebut dengan luas permukaan bus. Jadi dalam hal ini yang akan kita cari adalah bagaimana menentukan rumus dari luas permukaan kubus. Oke. Nah, untuk dapat menemukan rumus luas permukaan kubus, silakan kalian amati masalah berikut. Nanti juga akan ada di LKPD yang akan kita diskusikan bersama. Untuk kelompoknya, kelompok yang kemarin aja yang sudah kita bagi berdasarkan minat belajar kalian, yang ada kinestetis itu ya, yang ada audio, yang juga ada visual. Jadi kita gabungnya berdasarkan kelompok aja. Untuk masalahnya nanti ada di LKPD. Sekarang silakan duduk berdasarkan kelompok. 1, 2, 3, 4. Jadi di sini yang sebagian. Dia bisa makan dengan di sini. Ya, sebenarnya. Nah, ini. Jika panjang tersebut adalah R, bukan panjang. Jadi R kali R. Nah, dia video tanpa Abi. Tanpa Abi. Tanpa Abi. Sok siap. Ada berapa banyak persegi pada bagian jika panjang rusuk kubus adalah R dan panjang itu kan luas untuk semua persegi. Berarti L1 IR berarti R kali R. R semua berarti semua. Saya dari kelompok Prisma yang beranggota Salsabila, Sapira, dan Siti Maulani. Untuk soal nomor 1, perhatikan jaring-jaring di atas. Ada berapa banyak persegi pada jaring-jaring kubus tersebut? Jawabannya ada 6. Sama tidak? Sama. Kemudian yang kedua, Jika panjang rusuk kubus adalah R, satuan panjang, tentukan luas
untuk semua persegi. Jawabannya, luas semua persegi adalah L1 ditambah L2 ditambah L3 ditambah L4 ditambah L5 ditambah L6 sama dengan R dikali R dikali R dikali R R kali R ditambah R dikali R tambah R dikali R tambah R kali R tambah R kali R tambah R kali R. Jadi 6 kali R kali R. Ya, oke. Yang ketiga, dia langsung. Luas permukaan kubus. Jadi luas permukaan kubus adalah 6R kuadrat. Sama tidak untuk luas permukaan kubus? Sama. Gimana rumusnya? Luas permukaan kubus 6 dikali R dikali R atau 6 dikali R kuadrat. Ya. Oke, lanjut. Masalah yang nomor 4. Untuk jawaban yang keempat, luas permukaan kado 6 dikali R dikali R sama dengan 6 dikali 15 dikali 15 sama dengan 6 dikali 225 sama dengan 1250. Luas kertas kado 35 dikali 45 sama dengan 1575. Untuk mengetahui kertas kado cukup atau tidak, silakan bandingkan luas permukaan kado tersebut dengan luas kertas kado. Jika cukup, beri alasan, dan jika tidak cukup, beserta alasannya. Jawabannya cukup karena ukuran kertas kado lebih besar daripada ukuran kado. Ya, oke. Gimana? Sama tidak? Sama. Nah, tadi kan masalahnya ada ukuran kado, ada ukuran pembungkus kado. Nah, setelah kita hitung ya luas permukaan dari kadonya dan juga kita hitung luas dari pembungkusnya, ternyata lebih besar luas pembungkusnya. Jadi kita dapat cukup membungkus kado tersebut. Kenapa? Karena lebih besar apa? Bungkus dari kado tersebut. Oke, terima kasih dari kelompok Prisma. Beri aplaus dulu. Kelompok Prisma. Terus kita selesai. Diskusi pertama sudah selesai dan kita dapat menemukan luas permukaan dari kubus. Bagaimana rumusnya? Tadi yang sudah kita temukan. Luas permukaan kubus sama dengan 6 dikali R dikali R atau 6 R pangkat 2. Sekarang kerjakan secara berdiskusi lagi ya. Aplikasi dari luas permukaan kubus, rumus luas permukaan kubus tersebut di sini secara berkelompok. Ini hasilnya nanti akan dikumpulkan. Kasih nama dan kelas ya. Silahkan dijawab. Amir membuat kotak tisu berbentuk sebuah bangunan lek. Dia banyak harus Ibu akan informasi ya, apakah kalian dapat menerapkan rumus luas permukaan kubus dalam menyelesaikan masalah. Kemudian untuk hasil diskusi yang tadi juga dikumpulkan. Sudah semuanya? Sudah?
sampaikan dulu mengenai pembelajaran hari ini. Nah, tadi mengenai materi apa yang kalian dapatkan mengenai kubus. Sudah jelas luas permukaannya ya. Bagaimana dengan luas permukaan kubus tersebut? Gimana rumusnya? Iya. Yang sebelah sini sudah pada paham? Gimana rumusnya? Coba yang keras. 6 dikali R. Iya, 6 dikali R pangkat 2. Dengan R adalah tusuk kubus. Jadi kalau kita mengetahui luas permukaan kubus, kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Betul tidak? Betul. Misalnya ada dus coklat nih, kita ingin mengetahui luas permukaan dari dus coklat tersebut, bisa menggunakan rumusan kubus. Selain itu tadi tayangan membungkus kado juga kan, bisa itu melibatkan rumus luas permukaan kubus. Kalau kita tahu luas permukaannya, maka kita dapat dengan tepat menentukan pembungkusnya. Kemudian tulis di sini ya, tulis di sini apa yang paling menarik dari pembelajaran hari ini. Coba kalian tulis di sini. Tulis di sini. Apa yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Misalkan ketika speaking, misalnya, atau ketika video misalkan, atau ketika berdiskusi, silakan kalian tulis di sini. Kemudian nanti kita tempel di depan. Nah, sekarang kalian tempel ya di depan. Berikut perasaan kalian sekarang setelah mempelajari materi ini. Bagaimana perasaannya? Apakah sudah gembira? Apakah sudah bersemangat? Apakah masih pusing gitu ya? Tempel. Itu pulasan. Dari kelompok ini dulu. Silakan ditempel di sini. Ekspresinya pada ceria dan bersemangat ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian dapat terus bersemangat belajar matematika. Jadi menurut kalian penting nggak belajar tentang bangun ruang isi datar? Iya. Kalau penting, sekarang kalian coba nanti di rumah belajar kembali mengenai volume kubus dan juga bangun ruang yang lainnya seperti balok, prisma dan limah. Jadi tugas di rumah mempelajari materi selanjutnya. Alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian dan juga sebelum ditutup ya, berdoa dulu. Silakan dipimpin oleh Wildan. Silakan Wildan. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa untuk nanti mulai. Berdoa selesai. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan merefleksikan hasil dari aksi nyata pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional pada kelas 8D. Pada kompetensi dasar, membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang isi datar, kubus, balok, prisma, dan limas, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang isi datar, kubus, balok, prisma, dan limas, serta gabungannya.
Pada saat pelaksanaan, saya merasa senang sekali karena melihat murid-murid saya antusias dalam mengikuti pembelajaran. Pada kegiatan pembelajaran pendahuluan seperti biasa, diawali dengan berdoa, kemudian membaca Asmaul Husna, kemudian tadarus juga. Setelah itu saya menanyakan perasaan murid-murid saya sebelum mengikuti pembelajaran. Apakah merasa senang, apakah merasa sedih, ataukah merasa kesal. Nah, untuk membangkitkan perasaan mereka supaya lebih fokus, saya juga melakukan teknik stop. Selain itu, supaya mereka lebih bergembira dalam belajar, saya juga melakukan ice breaking. Kegiatan inti melalui diferensiasi konten, saya menampilkan gambar-gambar dan juga video serta pemaparan yang harus disimak oleh siswa. Setelah itu, pada diferensiasi proses juga, saya menginstruksikan siswa untuk belajar berkelompok berdasarkan kebutuhan belajar mereka. Ada yang kelompok kinestetik, ada yang kelompok audio, dan juga visual. Setelah itu, pada diferensiasi produk juga, saya menugaskan siswa untuk mengerjakan tugas sesuai dengan minatnya. Ada yang berupa presentasi, ada yang berupa gambar-gambar, dan juga ada yang berupa video. Setelah selesai pembelajaran, saya juga melakukan refleksi untuk menanyakan kembali perasaan mereka setelah melakukan pembelajaran dan juga membuat kesimpulan dari materi yang telah dipelajari hari ini, dan juga saya menugaskan pada siswa untuk mempelajari materi selanjutnya di rumah. Nah, untuk rencana perbaikan ke depannya, insya Allah saya akan selalu memadukan pembelajaran saya dengan pembelajaran diferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional, agar pembelajaran saya di kelas lebih bervariatif dan juga menyenangkan untuk siswa. Tak lupa rencana pelaksanaan pembelajarannya juga atau RPP, saya akan lebih sering membuat RPP yang berdiferensiasi guna menunjang pembelajaran saya di kelas supaya lebih baik lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Sinta Indriani, kelas 8B. Saya mengucapkan terima kasih kepada mereka karena telah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Saya merasa senang sekali karena sangat berbeda dengan pembelajaran sebelumnya. Ada teknik-tekniknya seperti teknik stop, ice breaking, pelajaran dan tugasnya berdasarkan minat dari masing-masing siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsa Bilar, kelas 8D. Berterima kasih kepada Putika karena telah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Saya merasa senang sekali karena sangat berbeda dengan pembelajaran sebelumnya. Berikutnya, pembelajarannya berkelompok, minat siswa, dan menerapkannya dengan menggunakan video. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.